teman-teman di sini di dalam pembinaan pengurus kita yang pertama. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita ada baiknya membaca dari satu perikop, bukan satu perikop, yaitu diambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Mungkin aku mau nunjuk deh, nunjuk 2 orang, cewek cowok kali ya. Cewek cowok untuk bantu baca Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Ini yang on cam aja kali ya. Ada Tian di sini dan yang udah ketawa-ketawa nih, ada Oni. Mungkin yang ganjil bisa dibantu baca sama Tian, terus yang genap bantu baca sama Oni. Ya, silakan. Oh, masih dibuka dulu. Baik, Kak. Saya akan membaca dari yang ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oke, thank you buat Christian dan Oni yang udah membacakan ayat bacaan kita kali ini sekaligus membuka, bukan? Oke, mungkin di sini ada dua pertanyaan, pertumbuhan ke arah mana? Nah, mungkin kalau teman-teman ingat nih, kemarin ada penyampaian TOC dan ada penyampaian fokus pelayanan yang disampaikan oleh Kak Ivana. Itu aku tanya kali ya, ada yang tahu nggak nih fokus tahun ini ya dari PMK 56 dalam kepengurusan tahun 2022 ini. Ada yang masih ingat nggak fokus pelayanannya? Bisa dalam kolom chat aja guys, nggak apa-apa. Atau Okta mau on mic. Fokus pelayanan kita, ada yang ingat? Ya nggak apa-apa, cari contekan, nggak apa-apa. Ayo guys. Ayo JJ, ingat nggak J? Ingat dong. Ini ada siapa ya di sini? Ada Renaldo, ada Renita, ada Diki, Kama. Oke, kayaknya nggak ingat dah ini ya. Cluenya. Nah, cluenya tuh ada kata-kata bertumbuh nih. Ada yang ingat? Nah, selamat kepada Leni yang telah menjawab. Widih, ada Rei juga. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, kulkasnya ntar dikirim Bang Wilbert ya. Udah ada dana kok. Ya, telat. Oke, thank you buat Oni dan juga Rei. Ya, fokus pelayanan kita yaitu komunitas yang bertumbuh dalam Kristus. Nah, pernah nggak teman-teman kayak langsung bertanya? Jujur aku pribadi langsung bertanya sih, bertumbuh ke arah mana gitu loh. Kayak langsung bertanya-tanya, ini maksud komunitas yang bertumbuh dalam Kristus ke arah mana gitu. Oke, tadi dari pembacaan kita, Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16, mungkin teman-teman udah ada gambaran tuh, ke arah mana yang dimaksud dari sini. Mungkin aku baca yang bagian ini. Aku suka di bagian yang ini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, mungkin ini jadi perenungan kepada teman-teman,
ada kita semua. Mungkin kita di sini dari berbagai komisi, dari berbagai komisi gitu, mengerjakan proker-proker masing-masing, gitu, mengerjakan dalam beberapa hal gitu kan. Ya, harapannya jangan jadi terpecah ya, fokus kita jangan jadi salah gitu. Takutnya nanti teman-teman misal nih komisi literatur, jadi fokusnya, oh gimana nih biar bisa punya banyak buku gitu, ya, itu termasuk fokus yang salah ya. Tapi dari pembacaan kita kali ini, kita diajarkan bahwa arah kita itu adalah Dia, Kristus gitu, yang merupakan kepala. Nah, ada terus kita sebagai kaitannya mungkin ya. Iya, kaitannya agak bermasalah kayak sinyal ya. Tunggu ya. Ditunggu guys. Kak Heta balik ke Pak ya? Apa? Nih Heta nih udah datang gak sih? Coba reaction dulu deh kalau kayak gitu. Masih pada nyimak gak guys? Ini kan nggak ada yang on cam nih. Udah ada love dari Gilberto. Mantap. Hadir, mantap. Oke, kita tunggu Heta ya. Mana nih yang lain? Oke, udah ada nih tepuk tangan. Oke. Tunggu ya guys, atau boleh dibaca lagi Efesus 4 ayat 11 sampai 16-nya. Oke, Kakak dan teman-teman, sambil kita menunggu Kak Heta kembali lagi, Kakak dan teman-teman boleh mengisi presensi terlebih dahulu ya, yang sudah di-share melalui kolom chat. Terima kasih. ada I'm coming. Halo, Ya, Kak. sorry guys, tadi tiba Aduh. di sumber hotspot. Ya gitu, Oke. udah sampai mana tadi ya? Ya kurang lebih cek nge-freeze guys. Halo. Aman, Het? Suara kami kedengaran nggak? Dengaran. Kayaknya aku off cam dah. Nah, oke, tadi pertanyaannya bagaimanakah kita menuju ke arah pertumbuhan? Halo. Udah, Het. Ini bahasa apa, weh? Bahasa nggak apa-apa. Oh my god. Arah, Dan terus parah emang jargon di sini.
Oke, halo. Ini udah jelas nggak suaranya? Semoga nggak Udah. lagi. Jelas, Kak. Gas. Ya, tadi udah sampai itu. Sebelum kita mendalamin firman yang akan coba saya sharingkan, mari kita buka dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat karunia yang Kau limpahkan ya Tuhan kepada kami. Kami bersyukur Engkau kembalikan kami ya Tuhan dalam pembinaan pengurus pertama ini. Dan kedepannya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, sharing yang akan hamba sampaikan ya Tuhan. Engkau bantu hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba itu hanya daripada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, amin. Coba next slide. Tapi ini dia aku kalian nge-freeze we. Sedih banget jaringan di sini. Oke. Next slide. Oke, semoga jaringan udah bagus. Nah, mungkin untuk pembukanya aku pengen sharing nih. Ada gambar aku dan kesayanganku. Oke. Nah, aku mau share yang aku lakukan gitu, mengerjakan dan cek. Halo. Astaga, Masuk, ini Kak. jaringan. Oke. Jaringan sangat menyebalkan, guys. Oke lah ya, kita lanjut. Atau mungkin El bisa minta tolong on mic aja deh. On mic aja biar ntar kalau aku kenapa-napa langsung apa. Oke. Oke, aku lanjut. Sorry ya. Nah, tadi aku udah sharing itu. Nah, mungkin teman-teman juga pernah tuh satu ketika ngebuat benda kesayangan gitu. Pasti ngebuatnya itu dengan penuh perasaan gitu ngebuatnya. Tapi satu ketika tuh cangkir kesayanganku itu rusak gitu loh. Mungkin teman-teman bisa ngerasain gimana rasanya kita dalam ngebuat benda itu udah capek gitu kan. Udah ngebuat detail-detailnya, tapi tiba-tiba rusak. Nah, mungkin jadi pertanyaannya apakah kemudian kita langsung ngebuangnya atau mungkin kita ngebuat baru lagi atau memperbaikinya. Mungkin kalau aku tanya ke Okta deh. Okta, kalau seandainya di posisiku udah capek-capek tuh ngebuat cangkir tanah liat, tiba-tiba rusak. Nah, keputusan Okta gimana? Keputusannya berat juga ya. Gimana tuh, mau dibuang Kalau- aja? Ya mau nggak mau, kalau misalnya nggak bisa dibenerin ya dibuang pasti. Oke. Ya, itu pembuka ya. Mungkin dari Okta langsung dibuang. Cukup mengerikan ya, Tak? Oke, mungkin next slide. Itu pembuka aja ya, satu ilustrasi. Nah, aku mau lanjut cerita tentang Tuhan dan manusia. Ya, teman-teman juga udah sering mendengar ya, kita merupakan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kita dapat melihat gambaran ketika Tuhan merancang kita itu dengan penuh kecermatan yang luar biasa gitu. Dia menjadikan manusia berbeda dari segala makhluk dan ciptaan yang lain. Ya, kita bisa melihat betapa istimewanya kita di hadapan Tuhan. Hanya manusia yang Dia ciptakan itu dengan
rancangan serupa dengan gambaran dirinya. Ya, teman-teman bisa baca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Mungkin aku minta tolong lagi, karena jaringanku nggak bagus. Minta tolong ke satu orang, ada Impana nih. Halo Im. Impana Cibro. Dan lagi Iya, Kak. bareng. Ya, bisa minta tolong baca Kejadian 1 ayat 26 deh. Iya, Kak. Kejadian 1 ayat 26, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, thank you Im. Ya, maksud ya dalam menciptakan kita adalah agar manusia itu mencerminkan dirinya, segambar dan serupa dengan dirinya. Ya, dia adalah pribadi yang rindu supaya kita dapat menjadi kudus, mulia, penuh kasih, adil, dan segala sifat yang ada daripadanya terpancar gitu melalui manusia yang diciptakannya. Ya, kita bisa melihat ya betapa luar biasanya Tuhan dalam menciptakan kita manusia ini. Ya, rancangan Tuhan untuk keutuhan dan kepenuhan hidup kita ternyata ada dalam dirinya sendiri, gambar dirinya di dalam kita. Ya, mungkin kita bisa langsung ngebayangin lah, ternyata kita manusia adalah gambaran Tuhan. Oke, mungkin next slide. Itu tadi aku coba sharing gambaran hubungan dari Tuhan dan manusia. Nah, celakanya, gambar Tuhan pada diri manusia itu sudah rusak dan nyaris tak dapat dikenali. Ya sama kayak cangkir yang tadi aku umpamakan gitu. Ya mungkin kayak cangkir itu langsung rusak gitu. Bisa ngebayangin kan, cangkirnya rusak, jatuh gitu. Ya itu udah rusak dan nyaris udah kayak nggak bisa dipakai lagi gitu. Ya mungkin kita bisa perhatikan di kehidupan sekitar kita atau bahkan di dalam diri kita sendiri gitu, dalam diri kita sendiri. Kita manusia lebih cenderung berbuat dosa dan bahkan tidak memuliakan Tuhan. Dan hal itu bahkan lebih mudah kita jumpai atau kita alami daripada perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Teman-teman juga sering baca mungkin dari Roma 3 ayat 23. Aku minta tolong lagi nih. Ya maafkan ya guys, aku memang orang yang suka minta tolong. Ada Gilbert nih, Gilbert Tora Daniel. Halo Gilbert. Halo Kak. Oke, bisa minta tolong bacain Roma 3 ayat 23 deh. Oke. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, thank you. Ya, sama kayak yang kakak sharingkan tadi ya. Kita lebih cenderung untuk berbuat dosa karena semua orang telah berbuat dosa gitu dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, manusia tidak lagi mirip dan mencerminkan Tuhan. Ya, tapi Tuhan memiliki pilihan tertentu saat Dia melihat manusia itu berbuat dosa. Ya kayak tadi ya, sebenarnya Okta itu punya pilihan tertentu gitu, mau dibuangkah, atau diperbaikikah, atau dia buat baru kah, gitu. Oke, next slide. Ya, pertanyaannya apakah Tuhan memusnahkan manusia, sama kayak yang dilakukan Okta tadi? Apakah Tuhan langsung ngebuang manusia? Ya, sesungguhnya Tuhan bisa aja langsung memusnahkan manusia berdosa dan membuat yang lain. Ya, apa yang nggak mungkin dilakukan Tuhan kan? Namun, bukan demikian tindakan yang diambil oleh Tuhan yang Maha Kasih itu. Dia justru mengatasi masalah manusia itu. Dia dengan segala kerinduannya mencari manusia. Mungkin teman-teman ingat dari peristiwa jatuhnya manusia, ya Tuhan tetap mencari manusia gitu. Dia kembali, next slide. Next slide. Ya bukan
kita bukan cuma melihat dari peristiwa kejatuhan manusia yang Adam dan Hawa. Ada satu kabar gembira lagi yang lebih menggembirakan ya menurutku. Dia memberikan kembali gambar dirinya yang utuh dan tak bercela lewat putra tunggalnya, yaitu Kristus. Ya, Alkitab menjelaskan bahwa Kristus adalah, yang pertama adalah gambaran Allah. Teman-teman bisa baca pribadi di 2 Korintus 4 ayat 4. Lalu Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, bisa dibaca di Kolose 1 ayat 15, dan yang terakhir, Kristus adalah gambar wujud Allah, bisa dibaca di Ibrani 1 ayat 3. Ya, ini jadi PR kita semua ya untuk membaca ini. Ya, Bapa mengutus Kristus ke dunia untuk menunjukkan siapa dan bagaimana Allah itu. Dan sekaligus untuk menjadi manusia yang tak berdosa, yang menyelamatkan manusia berdosa. Oke, next slide. Ya, diri Kristus itu adalah wujud nyata rancangan pertumbuhan Tuhan bagi manusia. Ya, tadi yang aku coba tanya di awal, fokus pelayanan kita ya ke arah mana gitu kan. Ya, kita bisa belajar bahwa Kristus adalah wujud nyata dari rancangan pertumbuhan Tuhan bagi manusia. Ya, Tuhan dengan segala kerinduannya mau bahwa semua orang kembali menjadi serupa dan segambar dengan dirinya, sebagaimana terwujud dalam pribadi Kristus. Ya, kita bersyukur Tuhan memberikan kita teladan yang hidup, yaitu melalui pribadi Kristus. Ya, setiap orang yang percaya kepada pribadi dan karya Kristus harusnya mengalami pemulihan gambar Allah. Ya, sebagai manusia baru, kita memiliki potensi untuk bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Oke, mungkin terakhir yang aku coba sharingkan di sini ada satu kutipan ini dari buku yang ditulis oleh Max Lucado yang dalam bukunya Just Like Jesus. Dia menulis, Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan kita seadanya. Dia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Ya, keserupaan dengan Kristus adalah sebuah proses perjalanan yang pastinya dengan campur tangan Tuhan. Ya, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu agar orang-orang yang telah dipilih dan ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Ya, setiap peristiwa yang menimpa di dalam hidup kita bukanlah kebetulan. Ya, Allah menghendaki kita supaya kita lebih lagi dibentuk, sama seperti lagu yang tadi kita nyanyikan di awal. Ya, kita berdoa, kita meminta supaya Tuhan terus membentuk kita, membentuk serupa dan segambar, semakin mirip dengan Kristus.